Tonight on the brand new edition of the news. Persneling yang tegang, orang ganti ban, dan mobil balap. Hello guys. Hello. Balik lagi di The News, tapi Ada yang beda. The News-nya beda ya. Kali ini The News-nya gimana? The News-nya nampilin muka. Ada mukanya. Kan selama ini kan The News tuh nggak ada mukanya tuh. Oke, perkenalan dulu. Gue Tias, gue yang selama ini ada di balik suara The News. Kalian mungkin biasanya kenal gue kalau nge-review mobil ya. Jadi kali ini juga gue bawain The News. Dan kali ini gue nggak sendirian, ditemenin sama Andika. Yang nonton dari episode 1 sih tahu ini. Karena emang cuma muncul episode 1. ya dia baru muncul lagi episode sekarang. 1, soalnya kan kemarin sibuk. Cuma kabarnya sih udah rada nggak sibuk, jadi sekarang bisa nampil bareng. Benar. Semoga bener nggak sibuk ya. Karena awas kalau sampai minggu depan nggak datang ya. Awas ya. Siap banget. Ngancem. Oke. Nah, Hari ini apa aja, Yas? Hari ini bahasan kita mulai dari The Land of Freedom. Apa tuh? Kita mulai dari tanah kemerdekaan yang ternyata hobi malingin minyak orang lain juga. Kita ke US sekarang karena kebetulan berita yang rada heboh ada di US nih. Apa nih? Jadi Ford baru nampilin produk baru mereka. Ini dia. Ini F-150 Raptor R. Mungkin kalian mikir sebentar, bukannya F-150 udah ada ya sekitar 2 tahun yang lalu. Iya. F-150 Raptor yang baru tuh baru keluar sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Tapi ini bukan F-150 normal, ini Raptor R sesuai dengan namanya nih. Udah Raptor R lagi ya? Jadi lebih serem. Gini deh, bayangin. Kalau F-150 Raptor standar tuh anggap kayak 911 GT3 tapi Ford F-150. Ini F-150 versi GT2 RS. Jadi rada brutal. Emang rada brutal dan mesinnya emang brutal. Kalau yang F-150 standar mesinnya tuh cuma 3,5 liter cuma 3,5 liter V6 twin turbo. Cumanya orang Amerika. Cumanya tuh cuma 450 horsepower. Ini cuma 5,2 liter. Cuma 8 silinder, cuma V8, tapi pakai supercharger. Ini mesin yang sama yang dipakai di Ford Mustang GT500, si mesin Predator V8 ini. Tapi nggak kayak di GT500 yang bisa tembus 760 horsepower. Ini cuma 700 horsepower. Cuma 700 horsepower. Tapi torsinya naik jadi sekitar 860 Nm gitu. Tapi itu juga masih kecil sebetulnya karena Dodge Ram, bukan Dodge lagi ya. Ram yang TRX, Ram yang T-Rex. Iya kan TRX itu sebenarnya katanya T-Rex tuh. Ram TRX tuh kalau nggak salah tembus sekitar 710 horsepower gitu, kalau nggak salah 720 horsepower gitu. Pokoknya sama gilanya lah. Pokoknya namanya juga Amerika lah. The bigger the better lah pokoknya. Tapi Ford sendiri nggak ngerilis figur performa 0 sampai 100 atau top speednya dari F-150 Raptor R ini. Karena ya namanya juga truk ya, fokusnya bukan situ ya. Lebih ke power. Iya, sebenarnya bukan power karena truk kan. Karena truk jadi fokusnya lebih ke arah kemampuan dia off-road dan kebetulan kemampuan off-roadnya dan jadi ini inspired banget sama balapan Baja 1000. Jadi gini, bayangin Baja 1000 tuh kayak mana balapan sprint race tapi off-road. Ada bayangin sprint race off-road. Di tanah di pasir gitu. Sprint off-road berarti? Mirip sprint off-road, cuma ini balapan full. Jadi satu grid itu balapan aja gitu. Nah, untuk itu dia pakai damper baru nih, damper yang Fox yang baru yang di retune lagi supaya dia lebih lebih bisa nahan goncangan. Kalau misalnya off-road kan yang mana kan loncat-loncat gitu ya. Gak mungkin gak loncat. Ya nggak mungkin nggak loncat sih. Dan travelnya juga dinaikin. Ya bayangin aja mana travel tuh punya travel roda gitu, jarak gerak roda atas bawah itu tuh 300 mm, berarti sekitar tinggi ya? Segini. Nggak tahu berapa. Ya, pokoknya gede lah, pokoknya tinggi lah gitu. Nah, bahkan dalam jarak terpendek pun mana tuh setidaknya punya minimal 330 mm ground clearance. Jadi mau kena kubangan kayak apapun juga hajar aja ya. Aman lah. Mana kalau kena banjir gitu di Bekasi ya no problem. Pokoknya aman lah. Aman lah pokoknya mah. Kalau kalian tinggal di US atau misalnya di Timur Tengah, mana tinggal di Qatar atau di Uni Emirat, ini bisa dibeli. Dan ya kalau gue pikir kalau kalian emang entusias truk, ini worthy banget sih. Cocok sama namanya, sekencang Velociraptor walaupun Velociraptor yang asli itu sebenarnya kecil. Tapi ini beda kasus, ini gigantic, ini gede banget. Tanggapan mana gimana soal Ford Raptor ini? Berarti ini kayak
Colt dikasih mesin Mustang gitu ya nggak sih? Atau Colt atau Bapak, kan ada L200, ada Strada ya Pak? L200. Ada L200 Strada kan ya? Iya, kasih Mustang gitu. Oh, kasih mesin Mustang. Jadi lumayan lah kalau mana bawa apa? Bayangin bawa kambing di belakang gitu sambil nanjak gitu kan lumayan bisa ngedorong. Atau Bapak ntar jatuh semua. Ya itu mah bukan salah truknya, itu mah salah yang nyetirnya aja. Kenapa bawa kambing kenceng-kenceng di tanjakan? Itu bukan salah ininya. Tapi itu top truk ini. Gila, Truk kenceng lah ya. Oh, kenceng pisan. Nah, ya tadi kan Mane udah ngebahas soal F-150 Raptor R kan yang cuma dijual di Amerika sama Timur Tengah doang kan. Iya, setir kiri tuh nggak bisa kita beli di negara-negara setir kanan tuh kan. Susah, Mane kudu convert ke Australia, males. Ngomongin soal setir kanan nih. Ada kabar nih dari Honda nih, dari Jepang. Jepang. Buat para JDM fanboy nih. Nah, dari Honda tuh ngeluarin ini baru kemarin Civic Type R. Oh iya Type R baru yang dengar. Mana Nih. ada detailnya nggak? Bentuknya nih. Oh iya. Cakep juga. Lebih simpel kan? Iya sih, Yang kemarin kan menurut beberapa orang tuh kayak katanya agak ribet modelnya. Rada boy racer ya, katanya. kalau sekarang tuh kayak lebih elegan gitu lebih bentuknya. santai. Kayak ngingetin ke zaman apa ya? FD2 ya. Yang sedan tentunya, sedan FD2. Yang JDM only. Nah, terus ini kabarnya tuh sekarang masih pakai mesin yang sama kayak FK8, K20 C1. Oh iya, pakai turbo. Yang turbo, Masih manual tapi. Iya, itu manual wajib. 6 speed. FWD. Enggak Honda enggak FWD. Iya nggak sih? Kalau AWD jadinya Subaru. Volkswagen. Oh iya, Subaru. Kalau di Jepang Subaru. Kita kan JDM. Oh iya. Terus sekarang tuh pakai pelek ring 19 diturunin. Asal lebih kecil dong dari Ya, sebelumnya. karena katanya sih buat ngeringanin bobot ya. Tadi orang lihat juga kayaknya desainnya dari yang peleknya bannya rada lebih tebal jadi kayaknya lebih empuk deh. Lebih. Jadi biar racing tapi desainnya elegan gitu. Ya biar ada masukin racing-racingnya gitu. Terus nih kabarnya tuh di Amerika, kita balik ke Amerika nih. Di Amerika tuh mulai dijual di musim gugur 2022 sekarang. Kalau sekarang tuh berarti bulan Juli. Bentar lagi musim ya? gugur bentar lagi, Wah, bentar lagi nih. September paling. Nah, Indonesia dapat nggak ya? Nah itu dia. Indonesia dapat nggak ya? Nggak tahu tuh. Wah, kalau dapat nih bahan gorengan nggak nih? Eta masalah terbesar dari Civic Type R tuh jadi bahan gorengan. Karena kalau lihat waktu yang FK8 kemarin kan rada lumayan tuh harganya agak dinaikin tuh. Nah, itu makanya. Rada khawatir. Pendapat mana gimana ya kalau digoreng gitu? Ya, Aing mah tetap aja sebel kalau digoreng. Berarti kan tapi berharap masuk ke Indonesia nggak? Aing berharapnya masuk ke Indonesia. Cuma ya kalau digoreng kan rada kehel juga ya. Wah, iya sih. Jadi orang-orang yang benar-benar pengen punya tuh jadi kayak nggak kebagian gitu. Tapi ya mudah-mudahan Honda punya cara supaya mencegah tukang gorengan ini menggoreng harga. Oh, satu lagi. Tadi soal mesinnya. Katanya ada penambahan tenaga horsepower. Cuman berapa? Detailnya sama Honda belum dikasih tahu nih berapa. Mungkin atau Tong bilang atau kalau misalnya belum ada mah. Tunggu aja ya. Ya udah paling tunggu detailnya nanti ya. Tunggu aja. Menurut kalian nih si Type R baru ini gimana nih? Pendapat kalian gimana? Keren nggak? Dan bakal digoreng apa enggak? Kalau kata kita sih keren ya. Tapi bakal digoreng juga sih. Tadi masalahnya. Itu. Itu sih. Nah, tadi kan mana beres bahas Honda nih. Kebetulan buat penutup berita hari ini, Aing masih punya berita dari Honda juga nih. Honda lagi. Sebenarnya nggak Honda banget sih, katanya Acura, tapi yang ngerjain kebetulan Honda Performance Division. Oh iya. Cuma kalau kata orang Amerika Acura tingku naon. Sama aja lah kayak Lexus sama Toyota lah gitu. Honda USDE. Jadi kebetulan baru-baru ini Acura, Honda Performance Division ini baru ngerilis footage sama foto terbaru dari proyek terbaru mereka buat Le Mans tahun depan ya. Aing basically saat ini mempropagandakan Le Mans buat tahun depan. Nih, ini dari fotonya. Sama nanti kalian lihat videonya. Ini namanya ARX06, Acura Racing Experience kalau nggak salah artinya. Ini buat proyek Le Mans Daytona Hybrid mereka yang bakal dipakai di seri IMSA Sports Car Championship, dipakai juga di World Endurance Championship, dan dipakai juga di Le Mans. Detailnya belum tahu karena juga ya kalian lihat kan masih ditutupin kamuflase gitu, masih nggak kelihatan detailnya. Jelas. Nah, kebetulan ini mobil baru beres shakedown kemarin di Magny-Cours di Prancis, di markasnya Oreca, karena kebetulan Oreca ini supplier sasisnya Acura. Oreca juga kebetulan supply sasis ke banyak mobil LMP2 juga. Jadi ya ini mesinnya kayaknya sih ya, mesinnya masih sama kayak mobil Daytona prototype mereka tahun ini yang ARX05. Jadi mesin 3,5 liter V6 twin turbo. Ya sesuai regulasi power dibatasin di 670 horsepower walaupun hybrid.
Dan ini bakal ikut, ya seperti yang Aing bilang tadi, ikut di Le Mans, ikut di World Endurance Championship, ikut di seri IMSA tahun depan. Aing nggak sabar nunggu. Jadi menurut Maneh gimana nih? Kayak gini. Orang baru tahu bahkan Acura ikut Lemong ya. Iya, jadi ini orang-orang cerita ya, orang cerita dikit. Acura tuh sebenarnya bukan pertama kali ikutan Le Mans sama udah balapan lama. endurance. Sebenarnya udah lama. Okay. Dulu tuh ikutan seri IMSA itu di US. Jadi kalau kalian nggak tahu, di Amerika tuh ada seri dari International Motorsport Association. IMSA tuh ya. IMSA. Dulu tuh apa namanya Grand M. Nah, Acura tuh ikut pakai sasisnya Spice. Itu perusahaan jadul, kalian mungkin nggak apa. Belum lahir. Tapi mereka pakai mesinnya Acura itu di era 90-an kalau nggak salah. Nah, terus mereka juga yang tahun ini di kelas yang Daytona Prototype International, mereka pakai Acura ARX 05 yang tadi kurang ceritain. Tapi Acura sendiri pernah ikutan Le Mans di era 2010-an kalau nggak salah, 2010 sampai 2015 gitu. Sempat di kelas LMP1 pakai yang ARX01 kalau nggak salah, sama yang ARX02. Dulu kalau misalnya balapan di Amerika namanya Acura. Tapi kalau balapannya yang di Europe namanya HPD, Honda Performance Division. Honda. Jadi Honda. Yeah. Itu sasisnya bener sasis Acura, pakai mesinnya Acura sendiri. Kalau yang ini kan tadi orang bilang sasisnya sasis Oreca. Itu sasis standar lah jadinya. Tapi pakai dalamannya Acura. Itulah sedikit cerita Acura dan balapan endurance sebetulnya. Loh, berarti kan Acura masuk nih. Berarti ada brand-brand lain yang bakal masuk juga dong. Oh iya, nih orang kan sebelumnya pernah bahas tuh di news sebelumnya, sebelum Aing punya muka kayak gini, sebelum kita punya muka. Sebelum kita punya muka kan orang sempat bahas kayak ada BMW, ada Ferrari. Baru tuh kan ya? Ferrari baru tahun depan tuh. Oh iya, Ferrari tuh baru dengar tuh di Lemong. BMW, Ferrari, siapa lagi? Cadillac itu tahun depan. Ya kemarin tuh news kemarin kan? Tahun depan tuh. Terus tahun ini tuh udah ada Toyota sama Glickenhaus UMKM balap kalau kata teman orang. UMKM balap. Sama Alpine tuh paling nunda program hypercar-nya sampai 2024. Sama Peugeot baru kemarin. Oh iya. Mobil tanpa wing kayak. Peugeot nggak pakai wing kocak tuh. Jadi ya udah seperti yang sering orang bilang tahun depan itu Le Mans tuh wajib pisan nonton. Wah, rame seru sih ya. Manufaktur banyak yang baru masuk. 2024 aja Lamborghini bakal ikut. Wah. Tahun depan juga ada Porsche loh. Porsche ikut lagi loh. Waduh, makin rame. Seru sih. Makin rame sih. Wajib pisan ditunggu. Gila. Jadi harus dulu. Jadi penasaran pengen nonton. Mana nonton enggak? Orang rutin ngikutin. Mana harus ngikutin. Iya, makanya kan baru tahu nih Acura masuk. Makanya hayu. Kayak penasaran banget nih manufaktur yang baru nih. Oke, tadi berita asal dari Amerika semua. Amerika semua ya? Iya. Bahkan berita Honda dari Amerika ya. Padahal JDM ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, jadi itu tadi berita dengan the news dengan format terbaru. Dengan muka kita yang akhirnya kelihatan. Gimana nih? Kalau menurut kalian format yang gini enaknya nih kayak format kita ngobrol dengan muka gini? Bagus nggak? Kalau kalian suka ya kita mah bakal terus. Kalau suka kita lanjut. Tapi kalau misalnya nggak suka ya kita pulang deh gitu. Nggak jadi. Ya, jadi apa? Ya gitulah. Ya. Berita hari ini dengan format terbaru. Jangan lupa seperti biasa subscribe ke channel kita buat video terbaru. Jangan lupa nyalain notifikasi kalau kalian nggak pengen kelewatan video terbaru. Jangan lupa komen, nyalain lonceng, like juga. Oke, gua Tias, gua Andika. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Yes, tadi sasis apa Acura? Oreca. Kalau sasis so nice? Oke.